Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman ibadah online dan teman-teman GBS Haleluya Palur. Mari kita mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Semoga Tuhan memimpin kita semua dalam ibadah online ini dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam hidup ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memimpin puji-pujian teman-teman musik dipersatukan Tuhan, serta Tuhan memberi berkat untuk gembala kita yang akan membawakan firman. Semoga firman itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin kami mulai dari awal, pertengahan, sampai terakhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini adalah saat yang terindah, di mana Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk kita datang mencari dan menyembah-Nya. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita lupakan akan karya Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Kita akan cari kedamaian di dalamnya dengan hati yang terbuka. Kita arahkan hidup kita kepadanya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
segenap jiwa kita terus arahkan kepada Tuhan. Saat badai hidup menerpa, saat masalah datang, saat gelombang mengenai kehidupan kita, terus pandang Dia, cari Dia dengan segenap hati kita. Terus dengan iman percaya bahwa pertolongan hanya datangnya daripada Dia. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, kasih-Mu dahsyat. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ketenangan yang Engkau berikan, untuk sukacita, untuk damai sejahtera. Tiada alasan bagi kita semua. Saatnya kita kuatkan hati kita. Katakan dengan iman, hatiku percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh angkat tangan kita. Kita akan bangkit berdiri bersama. Muliakan, pujikan Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia tundung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
apabila kita terus bersama dengan Dia. Dialah Allah penolong kita. Dialah Bapa yang mengasihi kita. Dia tahu dasar kedalaman hidup kita. Mari kita tetap beriman. Kita tetap percaya dan terus hidup bersama Dia. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Glory. Glory. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Engkau
Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Sore hari ini mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Masih ingat pelajaran Selasa lalu? Pelajaran Selasa lalu mengubah duka cita menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Hamba-Mu pun Kau izinkan untuk mewartakan firman-Mu melalui ibadah online. Roh Kudus akan menyatukan hati, jiwa, roh kami. Bahkan akan memberi bahasa yang sama, sehingga apa yang kami dengar dapat kami nikmati bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Selasa lalu mengubah duka cita menjadi sukacita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang semua kuasa ada di tangan Yesus. Semua kuasa ada di tangan Yesus. Yohanes 16 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Semua orang pasti tahu Allah itu memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Apa yang diinginkan pasti jadi. Allah itu apa yang diinginkan pasti jadi. Karena kuasa Allah tak terbatas. Yesus juga memberi penekanan. Apa yang kamu minta, tidak ada batasan-batasan. Itu kadang-kadang, ya, kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang tidak. Nanti kita akan pelajari. Semua agama juga mengatakan seperti itu, bahwa permintaan-permintaan kepada Allah itu pasti dikabulkan. Semua agama. Lalu apa perbedaan? Agama lain, aliran kepercayaan lain, dan agama Kristen. Apa perbedaannya? Mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia,
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Alkitab mengatakan bahwa semua yang ada di alam raya ini, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, itu bertekuk lutut pada Yesus. Mengapa mereka bertekuk lutut kepada Yesus? Karena hal inilah yang dikatakan Allah. Yesus punya lisensi. Yesus punya lisensi dari Allah, bahwa nama Yesus saja yang diberi kekuatan kuasa yang tak terbatas itu, karena Yesus telah melakukan tujuan Allah, misi Allah itu dilakukan semua oleh Yesus tanpa cacat, tanpa celah. Yang mana Allah kepengen dunia selamat, Allah kepengen manusia selamat. Dia tugaskan nabi gagal, dia tugaskan orang lain gagal, dia tugaskan siapapun dari generasi ke generasi gagal. Dan Allah menugaskan Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelesaikan misi Allah, yaitu supaya manusia yang menanggapi apa kata Allah, dia akan diselamatkan. Nah, jadi penganugerahan kuasa itu bukan tidak ada alasannya. Yesus memiliki ketaatan dalam melakukan misi Allah ini. Mulai dari kelahirannya, Yesus harus lahir di kandang. Siap. Yesus harus bekerja, membagikan kasih, mengajarkan kasih, dan pekerjaan Yesus ditolak oleh para imam, ditolak oleh ahli Taurat, ditolak oleh orang-orang Farisi. Tapi Yesus tidak mengadakan pemberontakan. Justru siapa yang menolak oleh Yesus dibagi, diberi kasih, supaya mereka tahu, supaya mereka mengenal perbedaan antara Yesus dengan antara ajaran-ajaran mereka. Ditolak pun dia tidak berontak, bahkan sampai ditangkap, diadili di depan pasar, di tempat Pontius Pilatus. Yesus tidak berontak sama sekali. Akhirnya dia harus mati di kayu salib. Nah, karena ketaatan ini yang membuat Allah betul-betul memberikan apresiasinya. Ini loh contoh yang benar. Ini loh yang patut kamu ikuti. Maka Allah memberikan kuasa yang tak terbatas. Nah, Yohanes 16 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus memberikan tawaran, meminta kepada Bapa. Dengan kata lain, kalau kamu berdoa, apapun yang kamu minta, Bapa akan kabulkan melalui aku. Ada kata melalui aku, melalui Yesus Kristus. Nah, dalam ayat 24, sampai sekarang kamu belum minta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semua orang Kristen ngerti kalau dia itu
meminta dalam bentuk doa selalu ditutup di dalam nama Yesus. Betul, meminta kepada Bapa di dalam namaku, maka Bapa akan mengabulkan kepada kita. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang doanya tidak dijawab. Banyak orang Kristen yang doanya kadang-kadang dijawab. Mengapa? Inilah yang kita pelajari. Doa yang dikabulkan adalah doa yang mengikuti persyaratannya. Meminta kepada Yesus didasari dengan pengertian bahwa Yesus itu punya kuasa yang besar. Yesus itu dimintai apapun diberikan. Nah, kalau permintaan itu landasannya itu, kita minta tanpa keraguan, kita minta kepada alamat yang tepat, maka kita akan diberi. Orang Kristen enggak, dia minta, Tuhan sembuhkan saya dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, pikirannya berbicara, sembuh enggak ya? Kalau gini saja sembuh enggak ya? Kalau mintanya dengan keraguan seperti itu, andai kata Yesus ada di depan pun, Yesus akan mencibirkan bibir, oh minta dengan keraguan. Harus dengan satu keyakinan yang benar, dia bisa. Allahku bisa, Allahku sanggup. Itu bukan hanya sekedar nyanyian. Nyanyian itu hanya pendukung. Allah sanggup. Jadi jangan membatasi kuasa Allah. Sering kita tidak meminta karena mungkin Yesus dalam hal ini tidak bisa. Mungkin penyakitku yang berat ini Yesus tidak bisa, karena penyakit ini penyakit modern. Yesus kan dulu 2000 tahun yang lalu ilmu pengetahuan ini belum ada. Loh, kok Allah dibatasi? Alkitab mengatakan apa yang kamu minta, permintaan kecil, permintaan menengah, permintaan besar, itu dikabulkan oleh Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Yesus. Nah, dasar ini loh Bapak Ibu, dasar ini loh saudara, dasar ini loh jemaat yang harus kita miliki. Di dalam Filipi dikatakan bahwa kuasa langit, kuasa bumi, kuasa di bawah bumi bertekuk lutut kok pada Yesus. Kita kalau berdoa harus dengan kebanggaan bahwa Allahku bisa. Kita kalau berdoa harus dengan satu keyakinan Allahku mampu. Maka mulai sekarang mari kita gunakan kebanggaan, mari kita gunakan kepengertian bahwa Allahku bisa ini kita bawa di dalam doa. Nah, sehingga setiap doa yang kita lakukan itu pasti terjawab. Bukan mungkin, bukan ya kalau nanti Allah berkenan, bukan itu. Kita belajar berkenan dulu di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Allah itu percaya pada Yesus. Amin. Kalau kita belum memiliki kepercayaan total pada Yesus, tidak ada gunanya kita berdoa. Nah, kita harus menampilkan kebanggaan dalam menyebut nama Yesus, karena ada sesuatu kuasa yang dimiliki Yesus akan diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan doa kita. Sekali lagi, semua kuasa di alam semesta tunduk di bawah kaki Yesus. Semua lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku Dialah Tuhan yang berkuasa. Allah bangga jika melihat ekspresi kita
Di dalam doa kita sudah punya ekspresi yang bangga. Bisa ketemu Yesus, bisa ketemu Allah. Kebanggaan ini Allah sudah senang. Kalau Allah sudah senang, apa sih yang tidak bisa diberikan? Melalui kesenangan inilah Allah mengabulkan. Nah, maka mari kita pupuk kekuatan nama Yesus yang ada. Mari kita pupuk kekuatan kuasa Yesus yang telah melekat di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Mari kita latih kekuatan itu, sehingga kekuatan itu benar-benar dapat kita manfaatkan tepat pada waktunya. Di saat pergumulan terjadi, di saat berbagai macam gelombang menghadang, hancur di dalam nama Yesus. Nama Yesus akan makin berkuasa dalam tiap langkah kita jika kita memiliki ketaatan pada Yesus. Dan ketaatan ini ada di dalam firman-Nya. Kita taat pada Yesus, kita taat pada firman, maka kuasa itu terjadi. Satu contoh sebagai penutup acara ini, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dengan bangga membawa kuasa Yesus. Dia mengatakan pada orang yang lumpuh sejak lahir, di pintu gerbang bait Allah, di pintu gerbang elok, di pintu gerbang indah, tiap minggu, tiap hari dia berada di sana. Petrus masuk dan dia membawa kebanggaan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku punya. Di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Seketika itu juga dia berjalan. Dunia membutuhkan Yesus. Dunia membutuhkan kuasa Yesus. Bapak, Ibu, Saudara adalah agen-agen kuasa Yesus. Maka mari kita dengan berani di masa pandemi, di masa sulit, di masa orang bingung, di masa orang takut, di dalam nama Yesus, mari kita sebarluaskan kekuatan kuasa Yesus yang mampu untuk menyembuhkan, yang mampu untuk menghibur orang yang susah, yang mampu mencukupi mereka yang kurang, dan yang mampu mengangkat semua masalah. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang sangat besar yang perlu kita sebarluaskan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami telah belajar mengenal Engkau. Kami telah belajar mengerti firman-Mu yang menyatakan Engkau telah diserai kuasa yang besar, yang tak terbatas. Dan kuasa yang tak terbatas ini juga Kau berikan kepada kami, para anak-anak-Mu yang akan mewartakan berita Injil. Maka Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami dapat menikmati seluruh berkat-berkat yang telah Kau siapkan di depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat ibadah online, jemaat ibadah jemaat GBS Haleluya Palur, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mungkin Bapak, Ibu, Saudara sudah mengalami kebosanan mendengar pengumuman yang harus saya umumkan, karena pemerintah mewajibkan semua tokoh-tokoh agama harus membawakan, harus menyebarluaskan tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dulunya 3M
dikembangkan menjadi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini yang harus kita hafalkan. Kemana-mana kita harus pakai masker, kemana-mana kita harus cuci tangan, kemana-mana kita harus jaga jarak, lalu kita jangan dekat-dekat pada kerumunan, dan yang terakhir adalah mobilitas dikurangi. Dan yang kedua, seluruh peserta ibadah online, tolong doakan ibadah online supaya saat kami syuting ke tempat lain, ke tempat-tempat wisata, betul-betul diberkati Tuhan dengan ada mereka yang nonton, dengan tidak hujan. Ini satu berkat yang luar biasa ya. Tujuan utama adalah nginjil Bapak Ibu, nginjil. Doa Bapak Ibu menyertai kami yang sedang nginjil, dan Bapak Ibu akan diberkati. Lalu kalau Bapak Ibu berkenan membuka ibadah online, tolong Bapak Ibu like, tolong Bapak Ibu share kepada teman lain. Siapa tahu dari HP Bapak Ibu menangkan jiwa ya. Yang ketiga, tolong beri komentar pada kolom komentar. Hari ini kami baru dapat 30 komentar. Yang nonton sudah 300 lebih, yang like baru 70-an ya, yang komentar 30. Kok makin turun sih? Yang buka 300 lebih, yang like 70-an, 1/4. Lalu yang komen 30, 10%-nya. Dari komen-komen ini para petugas IT kami belajar untuk memberi pelayanan yang terbaik. Maka sekali lagi tolong komen diisi. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, dan kita berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Untuk firman-Mu hari ini sangat menguatkan hati kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang Kau pakai di dalam kehidupan kami, hingga semua apa yang kami perbuat ini menjadikan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Sakari yang telah memberikan firman yang daripada-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kesehatan, Engkau tambah-tambahkan kekuatan, hingga apa yang disampaikan dari mulutnya Tuhan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai Bapak Sakaria semakin hari semakin menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan banyak kemenangan jiwa, untuk menguatkan jiwa agar apa yang disampaikan, memberikan apa yang telah menjadikan firman-Mu bagi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau jadikan bangsa dan negara kami ini bangsa yang luar biasa Tuhan. Apa yang terjadi dalam bangsa dan negara kami ini adalah atas kehendak-Mu, agar apa yang disampaikan di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau pulihkan bangsa Indonesia ini. Engkau jadikan bangsa Indonesia ini hujan pertobatan, hingga bangsa Indonesia mengaku atas kuasa-Mu ya Bapa. Berkati para pemimpin dari yang teratas sampai yang terendah, dari Bapak Presiden, menteri-menteri sampai bawah RT RW. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, agar Bapak Presiden menjadikan pemimpin yang luar biasa. Aku berkati untuk bangsa Indonesia ini. Ampuni bangsa Indonesia ini Tuhan, jadikan bangsa Indonesia menjadi pertobatan, dan tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Doa Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan Pak Hinanto, kami menyerahkan Ibu Suheni, kami menyerahkan Pak Budi, kami menyerahkan Oktavianus Hendrawijaya, kami menyerahkan Pak Paulus Sugito, kami menyerahkan Ibu Sriono, 6 saudara kami
kami bawa di bawah kaki salib-Mu, sesuai dengan ajaran yang telah Kau beritakan pada kami, bahwa Engkau memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka di dalam nama Yesus, 6 saudara kami dijamah dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami masih berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, agar mereka cepat dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Indro, kami berdoa untuk Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner. Kami berdoa untuk Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ci Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bumbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan juga Mbah Darto. Saudara-saudara kami ini kami serahkan Tuhan. Engkau tumpang tangan dalam nama Yesus. Sukacita Allah berkembang dalam hidupmu, dan engkau berani untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau berkati kami, Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi Allah, pedangkanlah tangan, nikmatilah berkat yang Tuhan limpahkan kepada engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah, sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.